Tiba-tiba masuk politik, putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep langsung menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Beragam tanggapan pun muncul, termasuk dari Bacawa Pres sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengatakan mewaspadai karena ada Jokowi di belakangnya. Adakah perubahan peta politik pasca langkah mengejutkan Kaesang itu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Menetapkan pengangkatan saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Itu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini. Nah, di belakang Mas Kaesang Presiden. Jadi ayo Mas Kaesang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Hadirnya Mas Kaesang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Baru terjun ke politik, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep langsung menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Berbagai tanggapan muncul dari para tokoh partai politik. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berseloroh mewaspadai karena ada Jokowi di belakangnya. Apakah dampaknya debut Kaesang ini terhadap konstelasi politik terkini? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Baru 2 hari memegang kartu anggota PSI, Kaesang Pangarep putra bungsu Presiden Joko Widodo langsung jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dalam pidato perdana, Kaesang mengenakan baju kotak-kotak yang identik dengan Jokowi saat merintis jalan menuju kursi Gubernur DKI dan Presiden RI. Sementara soal arah dukungan Pilpres, jawaban Kaesang pun senada dengan yang pernah dilontarkan sang ayah, ojo ke susu alias jangan terburu-buru. Pak Jokowi pasti ingatkan dengan pakaian saya ini. Pakaian yang menjadi simbol banyak hal. Simbol lahirnya gerakan relawan dalam peta politik Indonesia. Simbol persatuan antar kelas sosial sederhana tapi menyatukan. Dukungan Capres PSI di 2024 adalah sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo ke susu. Bacawa Pres Koalisi Perubahan sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut harus mewaspadai langkah politik Kaesang karena di belakangnya ada Presiden Jokowi. Meski demikian, Muhaimin menyebut kehadiran Kaesang di dunia politik bisa membawa warna baru. Ya, pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada putra Pak Presiden, Mas Kaesang. Ini akan merubah konstelasi tentu saja. Di mana pilihan PSI menjadikan Mas Kaesang sebagai Ketua Umum ini sebagai pilihan yang berani, dan Mas Kaesang saya kenal dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik, dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaesang adalah Presiden. Ucapan selamat pun datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang berharap PSI mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dalam pemilu 2024. Welcome kepada Mas Kaesang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaesang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga mengucapkan selamat untuk Kaesang dan mengajaknya berjuang bersama di pemilu mendatang. Sampaikan selamat untuk Mas Kaesang udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaesang. PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaesang ikut PDI Perjuangan aja yuk.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut, langkah politik Kaesang dan PSI saling menguntungkan, tapi sekaligus ujian mampu atau tidaknya mendongkrak PSI menembus ambang batas kursi parlemen. Menurut saya ini sama-sama diuntungkan, Kaesang maupun PSI. PSI memerlukan tokoh publik sepopuler Kaesang, apalagi beliau adalah anak presiden, popularitas 80%, terakhir Gallup menyebut net approval rating Presiden Jokowi paling tinggi dibanding banyak pemimpin dunia. Yang kedua, Kaesang juga perlu aktualisasi. Kalau misalnya masuk ke partai lain, belum tentu langsung jadi ketua umum. Memang perlu perjuangan, ini jalan ninja seorang Kaesang, tetapi saat yang sama juga akan menjadi semacam batu ujian. Apakah bisa menjadi semacam game changer, sehingga PSI bisa lolos parliamentary threshold. Sementara kritik datang dari Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya yang menilai privilege atau kelebihan yang diberikan berdasarkan sosok bukan contoh yang baik bagi partai politik melakukan kaderisasi. Kita ingat loh, problem dari elit-elit dan partai kita itu yang mendasar bukan hanya perilaku korup, itu ada di hilir. Di hulunya itu bermula dari demokrasi yang sifatnya elitis. Privilege yang diberikan lebih kepada sosok tertentu. Partai yang malah seringkali bertransformasi diidentitaskan hanya menjadi fans club dari sosok tertentu. Demokrasi yang mengkultuskan. Kalau itu terjadi, nuansa bahwa partai ini hanyalah sebuah fans club dari Pak Jokowi yang buahnya memberikan privilege lebih kepada keluarganya, itu kemudian bisa ditafsirkan seperti itu oleh sebagian pihak. Kaderisasi menyiapkan embrio pemimpin jadi pekerjaan rumah dan tantangan besar bagi partai politik. Juga yang menarik dicermati bagaimana peta politik jelang Pilpres pasca ditunjuknya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI yang tak terlepas dari sosok Jokowi. Friska Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.